Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa gitu. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari KPK yang telah memeriksa Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2012. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, Caimin diperiksa terkait persetujuannya dalam proyek tersebut. Ketua Umum PKB itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Selain itu, Caimin juga dikonfirmasi mengenai peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dalam menindaklanjuti pelaksanaan proyek yang dimaksud. Sebelumnya, Caimin telah diperiksa KPK pada Kamis 7 September. Ia diperiksa selama 5 jam sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu mengaku sudah memberikan semua informasi ke KPK. Caimin berharap dengan keterangan yang diberikan pada tim penyidik KPK dapat membuat terang kasus dugaan korupsi ini. Berita berikutnya datang dari bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, yang optimis PKS akan tetap mendukungnya dan Caimin di Pilpres 2024. Sikap Anies ini merespons tidak hadirnya pihak PKS dalam pertemuan PKB dan Nasdem pada Rabu 6 September 2023 lalu. Anies yakin dukungan resmi dari PKS terhadap dirinya dan Caimin hanya persoalan waktu saja. Anies juga menghormati itu lantaran PKS punya mekanisme internal yang harus dilalui terlebih dahulu. Anies juga menyebut hubungannya dengan PKS terjalin sudah lama, sejak ia masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Atas dasar itu, ia yakin PKS akan mendukungnya di Pilpres 2024. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo mengatakan KTT ke-43 ASEAN menghasilkan beragam manfaat ekonomi termasuk 93 proyek senilai 38,2 miliar US dollar atau sekitar 584,46 triliun rupiah. Jokowi menyebut keputusan yang dihasilkan meliputi deklarasi East Leaders mengenai epicentrum of growth, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, percepatan cross-border payment, dan local currency transaction. Jokowi juga mengatakan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang tepat dibahas dalam KTT ASEAN. Bahkan ia menyebut ASEAN berpotensi besar menjadi poros global. Jokowi juga mengatakan ada 3 kekuatan besar ASEAN saat ini yang bisa menjadi modal besar untuk menjadi pusat pertumbuhan global. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia yakin ekonomi ASEAN bisa di level 4,5% pada 2024. Kedua, penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment atau FDI yang berlimpah.
Data yang dimiliki Jokowi, FDI yang masuk ke kawasan ASEAN mencapai 17% pada 2022. Ketiga, populasi ASEAN yang 65% berusia produktif. Populasi produktif ini merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Jokowi mengatakan dengan kekuatan ini maka ASEAN berpotensi besar menjadi negara kelas menengah atas pada 2023. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Jumat 8 September 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.